Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Di video kali ini saya mau berbagi tips keuangan untuk budgeting gaji 2 juta untuk anak kos atau anak rantau supaya cukup 1 bulan dan bisa bayar kos. Tonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama ini kita buat dulu kolom-kolomnya untuk masing-masing pos. Untuk pos yang pertama kita isi dulu pendapatan kita berapa. Untuk kali ini karena 2 juta jadi pendapatannya kita isi 2 juta rupiah. Selanjutnya untuk pos yang kedua itu kita isi untuk menabung. Seperti biasa saya bilang, menabung itu wajib banget disisihkan di awal, bukan menunggu sisa dari uang gaji. Menabung kali ini sebanyak 15% yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya di pos ketiga itu ada kebutuhan utama atau kewajiban. Kewajiban ini yang pertama itu adalah membayar kos, lalu yang kedua nanti kita isi untuk mengirim ke orang tua. Bayar kos di sini saya anggarkan 600.000 dan untuk kirim orang tua itu 200.000. Jadi total kebutuhan utama 40%. Untuk di pos selanjutnya yaitu pos keempat ada kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung ini adalah kebutuhan yang bisa berubah setiap bulannya menyesuaikan dengan kebutuhan kita di bulan itu apa. Yang pertama ada makan, yang kedua transport, yang ketiga kuota, yang keempat belanja bulanan, dan yang kelima uang jaga-jaga. Uang jaga-jaga ini fungsinya kalau memang ada kebutuhan yang di luar budget, kita bisa pakai uang itu supaya nggak mengganggu uang tabungan kita. Untuk makan saya anggarkan 400.000, untuk transport 100.000, untuk kuota 100.000, belanja bulanan 100.000, dan uang jaga-jaga 100.000. Total kebutuhan pendukung mencapai 40% dan selanjutnya untuk pos yang terakhir itu ada sisa gaji sebesar 100.000. Uang inilah yang bisa bebas untuk kita pakai apa aja, tapi biasakan untuk tetap hemat dan gunakan uangnya ini seperlunya aja karena uangnya ini kan sangat minimal sisanya. Jadi kita betul-betul harus berhemat, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sisa gaji kita cuma 100.000, yang penting uang yang lain itu sudah dipos-poskan, jadi kebutuhan yang lain itu sudah ada posnya, jadi kita nggak bakal kebingungan sampai akhir bulan, nggak bakal kelaparan. Dan ya pokoknya budgeting ini fungsinya untuk itu ya teman-teman, biar semuanya terkontrol, nggak asal ambil uang, nggak selalu merasa kaya setelah gajian tapi baru 2-3 hari setelah gajian kita akhirnya merasa miskin karena uangnya udah kita pakai nongkrong, ke mall, ngopi, belanja online. Jadi pola hidupnya agak dirubah ya teman-teman. Dengan budgeting ini kita nggak bisa ngelakuin hal-hal itu, tapi nggak apa-apa, yang penting kebutuhan hidup kita tetap terpenuhi semuanya, bukan gaya hidup kita yang terpenuhi. Jadi teman-teman, di dalam budgeting itu biasanya persentasenya ada 50% banding 30% dan banding 20%. 50% itu untuk kewajiban, 30% untuk kebutuhan, dan 20% itu menabung. Tapi di sini saya bikin subsidi silang. Maksudnya subsidi silang di sini kan kebutuhan utamanya cuma 40%. Jadi kebutuhan pendukungnya itu bisa dibantu dengan 10% dari sisa kebutuhan pertama itu.
Jadi saya masukkan kebutuhan pendukungnya itu 40%, padahal kan tadi harusnya 30% tuh saya bilang. Dan untuk menabung itu kan seharusnya 20%. Tapi karena kalau saya tabung uangnya 20%, betul-betul nggak ada pegangan, nanti percuma. Pada akhirnya juga uang tabungannya akan diambil juga. Jadi saya akalin, saya buat menabungnya 15% dan 5%-nya untuk pegangan atau 100 ribunya itu. Tapi kalau mau dibuat 10% menabung dan 10% untuk pegangan juga nggak apa-apa. Yang penting persentasenya itu pada akhirnya tetap 100% ya teman-teman. Dan untuk menabung juga persentasenya itu harus minimalnya 10% gitu. Jadi intinya budgeting kita ini jangan sampai lebih 100%, karena logikanya kalau lebih 100% berarti gaji kita kurang dong, dan akhirnya itu yang menyebabkan kita gali lubang, tutup lubang. Gajian bulan depan gunanya untuk bayar utang, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi persentase ini fungsinya untuk itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin budgeting mungkin kebutuhannya kan beda-beda nih, tapi caranya seperti itu, 50, 30, dan 20. Kalau salah satu persentasenya ada yang kurang, boleh dilakukan subsidi silang. Di sini juga untuk tips buat yang bayar kos. Jadi teman-teman cari kos-kosan itu yang bayarannya nominalnya nggak sampai 30% atau maksimal 30% dari kebutuhan wajib. Kebutuhan wajib itu kan harusnya 50%. Jadi kalau memang mau cari kos, itu yang nominalnya 30%-nya aja, supaya 20%-nya kita masih bisa nih bayar-bayar yang lain. Jadi kosnya nggak perlu terlalu mahal. 600 ribu itu udah banyak lah kos-kosan yang kayak gitu, yang kamar mandinya di luar. Terus cari yang ada dapur umum supaya kita sesekali bisa masak, nggak perlu jajan di luar. Dan punya rice cooker ya teman-teman. Anak kos itu wajib banget punya rice cooker, karena itu penolong banget, gunanya buat macem-macem lah kalau rice cooker ya. Terus di sini juga transport. Kenapa saya budgetingnya kok cuma 100 ribu? Ya memang karena kalau orang yang ngekos itu pasti pemikirannya cari kos-kosan yang dekat dari kantor, jadi otomatis biaya transportnya murah dong. Saya aja untuk biaya transport itu cuma 80 ribu satu bulan, karena memang digunain untuk ke kantor itu deket banget. Kos ke kantor itu jaraknya paling 10 menitan aja, jadi cukup banget lah kalau menurut saya uang 100 ribu. Jadi teman-teman kalau cari kos jangan kejauhan ya, supaya lebih hemat juga lebih cepet nyampe kantornya. Untuk makan dianggarkan cuma 400 ribu. Jadi teman-teman kalau jadi anak kos itu mending kita bawa bekal. Terus kalau memang nggak bisa masak di kos-kosannya, paling nggak kita masak nasi. Jadi kita cukup beli lauk aja di luar. Jadi sekali beli lauk itu bisa untuk makan sampai malam. Jangan kalau kita cuma beli makan nasi bungkus atau apa, kayaknya uang 20 ribu itu buat satu kali makan aja. Tapi kalau kita beli lauk, uang 20 ribu itu cukup banget buat sampai malam. Bahkan kalau memang kena di kota yang murah, uang 20 ribu atau beli sayur mah biasanya cuma 5 ribu ya. Terus ikannya kayak gitu 20 ribu juga masih angsul. Jadi cukup banget lah kalau uang 400 ribu ini untuk satu bulan untuk anak kos. Sampai di sini aja dulu ya teman-teman video budgeting gaji 2 juta kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bisa membantu teman-teman di luar sana yang mempunyai gaji 2 juta untuk mengatur gaji bulanannya. Sampai jumpa.